Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Arini Sakinah, mahasiswi semester 4 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Filsafat dan Etika Dakwah yang diterbitkan oleh Simbiosa Rekatama Media, karya Pak Aang Ridwan, di mana Pak Aang Ridwan ini merupakan dosen pengampu mata kuliah retorika di jurusan saya. Nah, buku Filsafat dan Etika Dakwah ini diterbitkan tahun 2022, tepatnya di tahun kemarin, yang berisi sekitar 148 halaman. Buku ini dimulai dengan pengantar filsafat, mulai dari pengertiannya, sejarahnya, cabang filsafat, sampai kepada hubungannya dengan cara berpikir seseorang. Nah, filsafat sendiri bisa dianggap sebagai suatu cara berpikir yang kritis dan menyeluruh, sekaligus sebagai sebuah cabang ilmu. Semua itu tergantung dari hendak dipandang dari sudut mana filsafat ini. Dalam seni berbicara secara umum, filsafat memegang peranan sebagai cara berpikir seseorang, sehingga seseorang dapat melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, sistematis, dan menyeluruh. Pertanyaan maupun pernyataan yang dilontarkan oleh seseorang yang berpikir secara filosofis tidaklah sembarangan dan bukan merupakan kalimat yang asal-asalan, melainkan sebuah kalimat yang memiliki dasar dan mendetail. Mereka kerap mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan juga argumen sebelum pada akhirnya membuat sebuah keputusan. Mereka pun mampu mengembangkan pandangan mereka secara konsisten dan terintegrasi. Tak hanya membahas mengenai filsafat, buku ini juga mampu dengan gamblang menjabarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan etika maupun dakwah. Mulai dari pengertian umum etika dan dakwah, teori etika itu sendiri, metode dan media dakwah, hingga prinsip-prinsip etika dan kontekstualisasi dakwah. Kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bersosial telah diatur oleh hukum, norma agama, kesusilaan, kesopanan, maupun kaidah lainnya. Dengan demikian, sudah seharusnya manusia berpatokan pada apa yang berlaku di daerahnya. Namun, kajian tentang etika tetaplah diperlukan. Mengkaji etika di masyarakat tidak hanya penting untuk mengembangkan kesadaran moral, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kokoh dalam membentuk perilaku dan kebijakan yang baik bagi setiap orang. Sehingga, dengan mengkaji etika dalam bermasyarakat, diharapkan masyarakat dapat mencapai harmoni sosial, keadilan, dan juga kemajuan yang berkelanjutan. Dalam buku ini, pembahasan mengenai relevansi filsafat dan etika dalam berdakwah cukup menyita perhatian saya. Pasalnya, dakwah di sini kembali dijelaskan sebagai suatu kegiatan meyakinkan orang lain dengan alamiah dan tanpa paksaan atau intimidasi. Namun, kembali kepada filsafat, seseorang yang berdakwah atau pendakwah harus menyadari bahwa pemahaman pelaku dakwah dan cara penyampaiannya akan sangat menentukan penerimaan orang lain terhadap pesan dakwah. Maka dari itu, dakwah selain harus dimulai dari kesadaran pelaku dakwah sendiri, juga harus bisa menjadi kebiasaan atau bagian dari pelaku dakwah. Tanpa hal tersebut, orang lain pada akhirnya hanya akan menjadi pendengar tanpa adanya tindakan nyata pada dirinya. Kata-kata seruan ataupun pesan-pesan dakwah yang disampaikan tidak akan bermakna bagi orang yang mendengarnya jika tidak disampaikan secara aktual dalam tindakan. Kita selaku masyarakat Islam sudah seharusnya mengetahui bahwa sangat dianjurkan untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Tidak hanya dalam hal berdakwah, membantu sesama muslim juga bagian penting guna memperkuat keimanan dan ketakwaan baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Namun, perlu dicatat bahwa tidak setiap muslim diwajibkan secara langsung untuk berdakwah secara aktif. Ada peran yang berbeda bagi setiap masyarakat muslim. Dan beberapa orang mungkin lebih fokus pada tugas dan tanggung jawabnya di bidang lain, seperti bidang pendidikan, pelayanan sosial, dan profesionalisme dalam bidang tertentu. Terlepas dari peran apapun yang diambil, setiap muslim diharapkan untuk hidup dengan kesadaran akan nilai-nilai Islam dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan umat manusia secara menyeluruh. Nah, hal-hal yang telah disebutkan di atas adalah yang dapat saya simpulkan setelah membaca buku Filsafat dan Etika Dakwah ini. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat umumnya untuk kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Adapun segala bentuk kekurangan baik dalam penyampaian atau pemikiran, mohon kiranya untuk dimaafkan.
Wallahul musta'an ila ahsanil hal. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.